Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita hari ini belajar IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa ya, kalian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Anak-anak, kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran ini menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sedangkan tujuan pembelajarannya menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Setiap makhluk hidup akan menunjukkan ciri tumbuh dan berkembang, termasuk manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan proses pertumbuhan pada manusia. Sekarang ayo kita bahas tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahap pertama yaitu tahap prenatal, yaitu periode awal perkembangan manusia sejak ovum wanita dibuai sperma laki-laki sampai waktu kelahiran. Yang kedua, tahap neonatus, yaitu tahap bayi lahir hingga usia 2 minggu. Pada usia ini, bayi mampu melakukan gerak refleks seperti menguap, menghisap, dan menelan. Ketiga, tahap batita. Tahap bayi berlangsung sejak usia lahir hingga 3 tahun. Tahap ini, bayi mulai dapat membalikkan badan, tertawa, belajar duduk, hingga belajar berjalan. Yang keempat, tahap balita. Tahap ini usia 3 tahun sampai 5 tahun. Perkembangan motorik mulai berkembang, diantaranya mulai memahami pembicaraan, dapat berjalan dan berlari dengan sempurna, mampu melakukan sebagian aktivitas seperti makan dan mandi sendiri. Berikutnya tahap kelima yaitu tahap anak-anak, usia 6 tahun sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai diberi tanggung jawab sederhana seperti merapikan tempat tidur, mulai bersekolah, mengerjakan tugas sekolah, dan lain-lain. Tahap berikutnya tahap remaja, usia 11 tahun sampai 19 tahun bagi perempuan, usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi laki-laki. Pada tahapan ini terjadi pertumbuhan fisik yang khas dan perkembangan daya pikir serta daya ingat yang sangat cepat. Berikutnya tahap yang ketujuh adalah tahap dewasa. Usia dewasa ini mulai 21 tahun ke atas. Pada masa ini puncak perkembangan fisik dan mental. Pada tahapan ini fisik sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Berikutnya tahap ke-8, masa tua atau lansia. Menurut WHO, usia lansia 60 tahun sampai meninggal. Pada usia ini terjadi penurunan kondisi fisik. Anak-anak, dari keterangan Ustazah tadi dapat diketahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh baik tinggi, berat, atau volume yang bersifat tidak akan kembali ke bentuk semula. Bersifat kuantitatif, dapat dinyatakan dengan angka, contoh berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan merupakan proses pendewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka, contoh dapat melihat, merespon, dan sebagainya. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ustazah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas individu 1 halaman 71 dan tugas kelompok 1 pada halaman 72 pada buku modul IPA kalian. Anak-anak,
Tugas tersebut kalian kerjakan di buku modul kalian dan kalian foto, berikutnya kalian kirim ke WA Ustadzah. Terima kasih. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.